A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Andre terhenyak duduk di kursi rotan panjang yang ada di sudut teras rumah. Ia dan Tian baru saja pulang dari kantor polisi. Sementara Tian sudah pulang ke rumahnya sendiri. Detak jantung belum normal. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan polisi tadi membuat Andre kelabakan. Berkali-kali ia meneguk saliva meski tenggorokannya telah mengering. Ia tak sempat memikirkan melepas dahaga, entah itu minum sesuatu. "Assalamualaikum," seru seseorang di depan. Andre mengangkat wajah meneliti. "Nenekmu ada di rumah, Andre?" tanya seorang wanita parubaya, bertubuh agak berisi. Wanita itu adalah tetangga sebelah rumah mereka. Di tangannya ada semangkuk makanan yang masih hangat. Sering wanita itu memberi sedikit makanan yang ia masak pada Andre dan neneknya. Biasanya ia langsung menyerahkan pada si nenek. "Nenek sedang keluar sebentar, Bu," jawab Andre datar. Wanita itu melepaskan sepasang sandalnya. Ia menaruh semangkuk soto di atas meja sebelah Andre. "Gimana kabarmu, Andre?" "Baik." "Itu soto untukmu dan nenek ya." Andre bahkan cuek, bukannya berterima kasih. Wanita itu sudah paham sifat Andre. Ia pun tak mau ambil pusing. Niat hatinya memberi si nenek, bukan cucunya. Tiba-tiba Andre teringat neneknya yang dibawa oleh Tian untuk disembunyikan. Tapi kemana Tian membawa neneknya? Semenjak ia dan Tian dibawa ke kantor polisi, belum sempat ia menanyakan si nenek pada temannya itu. Andre kecarian wanita renta yang selalu ia hardik dan lawan selama ini. Walau angkuh, ia tak bisa memungkiri bahwa ia sangat membutuhkan sang nenek. Jika tak ada neneknya, mungkin Andre akan luntang-lantung hidup di jalan. Memang siapa yang mau menampung berandalan seperti dia? Baru saja Andre berniat ingin menelpon Tian, menanyakan neneknya. Tian lebih dulu menghubunginya. "Halo, Tian, di mana nenekku?" tanya Andre lebih dulu. "Di gudang. Aku menyuruhnya bersembunyi di lemari." "Apa? Kamu sudah gila ya?" Andre tersentak kaget. "Mau bagaimana lagi? Aku sudah tidak punya pilihan lain." Nenek terus berteriak. Aku takut polisi mencurigai kita tadi. Terpaksa aku mengurungnya di lemari yang ada di gudang. Dan aku pulang dari jalan belakang. "Sialan," umpat Andre. "Andre, aku ingin mengajakmu ke dukun untuk menyelesaikan masalah ini. Dre, kamu dengar tidak? Dre." Tian terus memanggil Andre yang hanya menggenggam ponselnya saja, tanpa memperdulikan panggilan dari Tian yang masih tersambung. Dengan jalan mengangkang, Andre tergesa berjalan ke gudang. Ini sudah 5 jam semenjak ia pergi meninggalkan rumah. Entah bagaimana keadaan neneknya sekarang di dalam sana. "Jangan mati, aku tidak mau."
Gumam Andre cemas. Pintu gudang terbuka. Andre semakin mempercepat langkahnya, hendak menuju lemari. Andre semakin mempercepat langkahnya, hendak menuju lemari yang dimaksud Tian. Temannya itu benar-benar kurang ajar, sampai mengunci si nenek dari luar. Perasaan Andre mulai tak karuan. Ia menempelkan telinganya ke daun pintu, memastikan si nenek baik-baik saja di dalam lemari. Namun, sayangnya tak ada suara, gerakan, atau apapun yang menandai bahwa sang nenek ada di dalam sana. "Nek," panggil Andre cemas. Tangannya memutar kunci membuka pintu lemari kayu yang sudah sedikit keropos pinggirannya dimakan rayap. Matanya seketika terbelalak, tidak mendapati siapapun di dalam sana. Kemana nenek? Tidak mungkin Tian berbohong. Apa jangan-jangan nenek berhasil kabur? Bagaimana kalau dia datang ke kantor polisi? Andre membatin. "Ah!" teriak Andre kesal. Pintu tiba-tiba tertutup, membuat Andre terkesiap dan hampir melompat kaget. "Siapa di sana?" teriak Andre. Tak ada sahutan. Hening beberapa saat, sampai indera penciumannya terganggu dengan suatu aroma busuk yang menyengat. Andre memutar badan, mencari sumber bau itu. Tangannya mengibas-ngibas ke depan hidung, karena aroma tak sedap itu semakin tercium sangat dekat dengannya. Jantung Andre berdetak tak karuan. Ia mendengar suara tawa dari sosok hantu yang amat ditakuti semua orang, persis kekehan kuntilanak. Andre memutar badan, menyorot setiap sudut ruang di dalam gudang. Tak ada siapapun di sana. "Nek," panggilnya. Dada Andre naik turun, kakinya terangkat sedikit, berniat ingin segera pergi dari sana. Tapi langkahnya tertahan karena pundak kanan terasa berat. Ada jemari pucat dan kuku hitam panjang yang menempel di pundaknya itu. Matanya mengerjap, jakunya naik turun karena ketakutan. Perlahan ia menoleh ke samping dengan wajah gemetar. "Wah!" Andre memekik melihat sosok Lastri di sebelahnya. Andre berlari ke arah pintu. Tangannya memutar gagang dengan keras karena tak mau terbuka. "Tolong!" teriak Andre dengan keringat dingin mengucur deras. "Tolong!" ucap Andre lagi sambil memukul-mukul daun pintu yang juga tak mau terbuka. Lastri menyeringai tanpa mendekat. Meski begitu, wujudnya mampu membuat Andre kehilangan nyali sama sekali. Gagang diputar, ditarik sekuat tenaga, sampai akhirnya terbuka dengan sendirinya. Tanpa membuang kesempatan, ia langsung berlari tunggang langgang. Padahal bagian kemaluannya itu belum sepenuhnya sembuh total. Yang penting ia harus berhasil menjauh dari arwah Lastri. Andre keluar dari rumah, berlari kecil entah kemana, dengan raut wajah ketakutan. Sesekali ia menoleh ke belakang karena takut diikuti oleh Lastri. Orang-orang tercengang melihatnya, bahkan teguran mereka tak digubris, persis seperti orang gila. Akhirnya, setelah ngos-ngosan berjalan cukup jauh dari rumahnya, ia tiba di rumah Tian. Sayangnya, Tian tidak ada di rumah, entah kemana perginya. Terpaksa Andre menelpon Tian. Panggilan yang dilakukannya tidak mendapat jawaban dari Tian. Andre meraup wajah berkali-kali. Pikirannya sudah buntu, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya mencemaskan kalau si nenek sampai datang ke polisi untuk melaporkannya. Sementara di tempat lain, "Gimana Mbah?"
Apa yang harus aku lakukan agar hantu itu tidak menghabisi aku? Tanya Tian dengan serius, seraya membusungkan dada di hadapan seorang dukun. Mulut pria parubaya dengan kumis tipis dan jenggot yang hanya beberapa helai di dagunya itu komat kamit membaca mantra. Tangannya menabur sesuatu ke sebuah wadah yang terbuat khusus untuk membakar menyan. Arwahnya sengaja dibangkitkan, jawab sang dukun dengan lantang, sedangkan matanya masih terpicing. Apa jadi benar yang dikatakan Yuda, bahwa ada yang melihat kami menganiaya gadis itu, dan orang itu yang membangkitkan arwah gadis itu? Gumam Tian sambil mengerutkan dahi. Kamu benar. Tapi siapa? Tian penasaran. Sang dukun tersebut menegakkan kepalanya. Kedua telapak tangan yang menutup erat hingga mengeluarkan asap putih. Sesekali ia meringis. Tangannya gemetar hebat. Bahkan urat-urat di punuk tangannya itu nampak menegang. Dukun itu memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Sisa-sisa darah masih belepotan di sudut bibirnya yang hitam. Jempol kanan menghapus jejak darah di kedua sudut bibir itu dengan asal. Kenapa, Mbah? Orang itu mempunyai ilmu yang lumayan cukup kuat. Jadi gimana? Apa Mbah tidak bisa membantuku? Tolonglah, Mbah. Aku akan bayar berapapun yang Mbah pinta, asal nyawaku selamat dari arwah gentayangan itu. Pinta Tian semakin gusar. Bukan masalah uang. Orang itu seperti ada keterkaitan dengan arwah yang ia bangkitkan. Semakin aku berusaha, itu akan semakin berbalik kepada aku. Tian Berang sampai menggebrak meja dengan kepala tangannya cukup keras, sampai meja pendek itu bergetar. Bunga-bunga kantil menghambur di tampah karena kerasnya tinjuan tangan Tian ke meja. Dukun itu langsung melotot tajam. Sudut bibirnya naik. Tentu saja geram dengan emosi Tian yang tak terbendung. Dukun macam apa kamu ini, hah? Begitu saja tidak bisa, maki Tian. Apa katamu, nak? Dukun tersebut berdiri tegak, menatap lurus ke arah Tian yang tersental karena emosinya kian membuncah. Wajar saja di usianya yang tergolong muda, ia masih tak bisa mengontrol diri. Tapi sikapnya tak juga bisa dibenarkan. Iya, kamu dukun berdebah, payah, bodoh, umpat Tian berapi-api sampai percikan ludahnya keluar. Dukun yang dipinta jasanya itu mendaratkan tamparan telak ke rahang kiri Tian. Lancang, rasakan sendiri akibat dari perbuatan bejatmu itu, hardik sang dukun. Tian mendadak ciut, seakan darahnya menurun. Dengan membawa rasa malu, ia gegas angkat kaki dari sana. Sepanjang jalan Tian meracau tak jelas. Wajah sebelah memerah dan selalu ia tutupi agar tak terlihat orang. Tiba-tiba sebuah motor melaju pelan hingga akhirnya menepi setelah cukup dekat dengan Tian. Pemuda itu seketika langsung menghentikan langkahnya. Hingga akhirnya menepi setelah cukup dekat dengan Tian. Pemuda itu seketika langsung menghentikan langkahnya. Ternyata Kasim yang sedang melakukan perjalanan berlawanan arah dengan teman anaknya. Melihat keanehan pada tingkah Tian, lelaki berkemeja motif batik itu menghentikan laju motornya. Kamu dari mana? Selidik Kasim.
Aku baru pulang dari rumah teman. Berjalan kaki, Kasim mengernyit. Tian membalas dengan anggukan. Kasim pun menyelidik lebih dalam bingkai wajah Tian yang terkesan sedang memendam sesuatu. Itu pipimu kenapa? Tunjuk Kasim. Kamu berkelahi. Lanjut Kasim lagi. Tidak. Ini hanya... Tian meneguk Salifah karena gugup. Apa? Kasim seakan tak puas dengan jawaban Tian. Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Tanya Kasim. Tian terperangah mendengar pertanyaan yang dilontarkan Kasim. Ia tak ada bedanya di kantor polisi tadi. Ia diinterogasi terus-menerus tanpa membiarkan hatinya tenang sejenak. Apa maksud Pak Kasim? Tanya Tian berusaha tidak tenang. Kasim diam, tapi sorot tajam matanya seakan menghipnotis Tian agar mau terbuka padanya. Aku mau pulang dulu Pak, ujar Tian yang mengalihkan pandangan, bersiap meninggalkan Kasim. Tunggu. Lengan Tian dicengkram erat oleh Kasim, pertanda ia belum mau melepaskan Tian begitu saja. Katakan sejujurnya, apa yang sudah kalian lakukan? Sampai di antara kalian mati satu persatu dengan cara mengenaskan. Termasuk anakku, tegas Kasim. Tian menggigil ketakutan. Hari ini adalah hari sialnya. Ia memang belum mendapat teror dari Lastri, tetapi apa yang ia temui hari ini sudah membuat ia panik setengah mati. Ia mengambil langkah 1000 dan lari terbirit-birit menghindar dari Kasim. Singkat cerita, Assalamualaikum. Permisi. Seorang wanita tua celingukan di depan rumah seseorang. Sesekali telapak tangannya menyeka bulir keringat yang belum mengering di dahi yang sudah bergaris banyak itu. Pak Kasim, panggilnya lagi, berharap si empunya rumah keluar menemui dia. Kedatangannya bukan tanpa alasan. Setelah berhasil kabur dari sekapan Tian di dalam lemari, tanpa pikir panjang, ia segera mendatangi Kasim seorang diri sambil berjalan tertatih. Akhirnya pintu terbuka. Keluarlah seorang wanita lebih muda darinya, mengenakan daster mayung berlengan pendek. Nenek, ada apa? Dengan siapa nenek kesini? Tanya wanita tersebut, yang adalah istri Kasim. Ia melirik kiri kanan. Setelah itu tatapannya fokus kembali pada si nenek. Sendiri saja. Istri Kasim langsung menuntun wanita tua itu untuk masuk ke dalam dan duduk di sofa ruang tamu. Ada apa, Nek? Kenapa nenek bisa sampai ke sini sendirian? Istri Kasim meletakkan telapak tangannya ke atas punuk tangan si nenek yang menampilkan garis pena di sana. Jemari tua milik sang nenek rapuh, tapi tak pernah bosan menengadah tangan ke atas, memohon pada sang pencipta agar Andre cucu satu-satunya, kesayangannya, peninggalan dari almarhum anak dan menantunya, menjadi anak yang berakhlak baik. Ternyata doa-doa yang ia panjatkan tiap sepertiga malam belum mampu menembus langit ketujuh. Hatinya mencelos. Bayangannya masih nyata apa yang ia dengar beberapa saat yang lalu, bahwa Andre cucunya membuat kesalahan yang sangat fatal. Tubuh Ringki itu membungkuk. Ia menutupi wajahnya, malu karena ingat perbuatan jahat sang cucu. Pedih hatinya tak terkira. Sebagai pengganti orang tua Andre, ia merasa gagal mendidik cucunya. Seakan norma-norma kebaikan
yang ia tanamkan di masa kecil Andre tak tertancap di hati kecil pemuda keras kepala itu. Bahkan di pikiran pun tidak. Entah kemana nuraninya. Kenapa, Nek? Istri Kasim mencoba merengkuh tubuh nenek. Tangis pun semakin menjadi, membuat istri Kasim makin penasaran. Sebenarnya ia pun tengah berduka atas meninggalnya Handoko. Tapi Kasim terus-menerus membiarkan pengertian agar lapang dada atas takdir dari Yang Kuasa. Sekarang seorang wanita yang lebih tua darinya datang dalam keadaan payah. Sama sepertinya waktu melihat jasad Handoko di rumah sakit. Mana mungkin tak ada satu bulir bening pun yang tidak lolos dari matanya yang telah sebab itu. Kasim kemana? Tanya nenek seraya mengangkat wajah, menatap istri dari Kasim di sebelahnya. Suamiku lagi ke kantor polisi, dan sampai saat ini dia belum kembali. Mungkin singgah di rumah besan kami. Tolong pinta dia segera pulang sekarang, pinta si nenek, sedikit paksaan. Ada apa? Istri Kasim mengerutkan dahinya. Ini tentang cucuku dan teman-temannya, termasuk anakmu. Dek. Aliran darah berdesir hebat. Istri Kasim terperangah. Matanya mengerjap hingga kedua sisi wajahnya memerah. Kenangan tentang Handoko yang selalu bermanja dengannya seakan membawa hadir kembali diingatan. Di depan terdengar deru mesin motor. Tak berselang lama disusul derap langkah seseorang yang makin mendekat ke pintu. Assalamualaikum. Seseorang yang ditunggu kepulangannya berdiri di depan pintu depan sambil membuka sepatu. Waalaikumsalam, balas nenek dan istri Kasim bersamaan. Nenek langsung bangkit. Dia menghampiri Kasim sambil menatap penuh iba. Ingus yang keluar masuk sedari tadi sudah membasahi lengan bajunya sendiri, dijadikan lap. Nenek, seru Kasim mengenali wanita tua itu. Sejenak melirik si nenek, kemudian menatap istrinya yang masih duduk di sofa sambil menaikkan bahu kiri. ada yang penting ingin ku sampaikan, ucap nenek serius. Kita duduk saja dulu, ucap Kasim. Dan pria itu berhadapan dengan nenek. Kasim duduk bersebelahan dekat istrinya. Ada apa, Nek? Tanya Kasim. Kasim, anak-anak kita sudah berbuat dosa. Nenek tak kuasa menahan sesak di dadanya. Kebaya motif bunga yang ia kenakan diremas ujungnya. Sebegitu pedih perasaan itu menusuk sanubari. Kasim melempar pandangan pada istrinya yang terlihat biasa saja. Hal biasa bagi istri Kasim mendengar keburukan anaknya dari mulut orang-orang. Sebagai ibu yang melahirkan, ia begitu mencintai sang anak, meski perilakunya buruk sekalipun. Maksud nenek gimana? Aku belum mengerti, ucap Kasim membusungkan dada. Tatapannya lekat pada sang nenek yang masih sesungguhkan. Mereka sudah menodai seorang gadis beberapa waktu lalu, ucap nenek dengan nada berat. Kasim mengalihkan pandangannya. Raut wajahnya terlihat seperti sedang berpikir. Setelah itu ia menegakkan kepala. Nenek bicara apa sih? Aku tahu anak-anak itu suka berbuat yang tidak-tidak. Jika mereka sampai memperkosa seorang gadis, rasanya terlalu mengada-ngada. Celetuk istrinya Kasim tak terima. Nenek tahu dari mana?
Tanya Kasim. Aku mendengarnya sendiri dari Andre dan Tian sebelum mereka dijemput oleh polisi. Kasim menghempaskan punggungnya ke sandaran sofa. Pak ujung belati menancap ke jantungnya. Mati. Ia serasa tak bernyawa mendengar pernyataan si nenek. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.